Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam pembahasan materi IPS PGSD P3K tahun 2021 ini dari FR yang dibagikan teman-teman yang telah ujian. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi materi IPS sesuai dengan video sebelumnya, ini adalah FR yang dibagikan oleh teman-teman kita. Jadi kita akan bahas dua hal sekarang, yaitu tentang negara ASEAN, termasuk di sana organisasinya, kemudian kondisi perekonomiannya, kemudian kita juga akan bahas perang-perang di kota Semarang, Ambarawa, Surabaya, dan Bandung. Yang pertama tentang negara-negara ASEAN. Soal pertama, AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Pertahanan dan keamanan. Jadi AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Bisa juga diartikan sebagai pasar bebasnya Asia Tenggara. Jadi jawabannya adalah B. Ekonomi. Soal kedua, salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Organisasi tersebut adalah A. ACO, B. AFTA, C. MEA, D. ACA. Pembahasan. Jadi organisasi dalam bidang perekonomian yang bergerak di bidang kooperasi yaitu ACO. Kepanjangannya itu adalah ASEAN Cooperative Organization. Jadi jawabannya adalah A. Soal ketiga, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA disepakati pada tahun A 2014, B 2015, C 2016, D 2017. Jadi MEA itu disepakati tahun 2015. MEA menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas. Jadi jawabannya adalah B. Soal keempat. Pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM diadakan untuk A. Membahas kerjasama di bidang pendidikan dan pertanian, B. Membahas kerjasama di bidang hukum dan pertahanan, C. Membahas kerjasama di bidang pertanian dan kesehatan, D. Membahas kerjasama dan juga diplomasi politik di bidang pertahanan dan juga keamanan. Jadi ADMM itu merupakan pertemuan rutin anggota ASEAN yang membahas tentang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Jadi jawabannya adalah D. Soal kelima, perkemahan budaya serumpun pada tahun 2010 di Sambas adalah perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu A. Indonesia, Singapura, Malaysia, B. Singapura, Malaysia, Thailand, C. Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, D. Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Jawabannya itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Soal keenam. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah A. ASEAN Commission of the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, B. ASEAN Council Teacher Convention, C. ASEAN Tourism Agreement, D. Defense Minister Meeting. Jadi kalau dilihat dari arti katanya, kalau yang untuk A ini adalah Komisi Perlindungan Wanita dan Anak-anak. Kalau yang B ini baru untuk pendidikan karena ada kata-kata teacher-nya di sini. Jadi jawabannya adalah B. Kalau yang untuk C ini mungkin untuk budaya, ada tourism. Kemudian untuk yang D ini adalah pertahanan dan keamanan. Soal ketujuh.
Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu A. Faktor geologi, B. Faktor ketersediaan sumber daya, C. Faktor iklim, dan D. Faktor teknologi. Jadi sudah jelas ya, karena ada suhu, arah angin, dan cuaca, ini adalah faktor iklim. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. 2. Meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. 3. Mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara. 4. Menyelenggarakan program pertukaran artis radio dan televisi. 5. Mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Dari pernyataan tersebut, manakah yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan? A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 4. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 4. Jadi ini adalah pembahasannya. Bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. 3. Penyelenggaraan program pertukaran artis radio atau TV. 4. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 5. Mengadakan pekan film dan festival budaya. 6. Menyelenggarakan program pertukaran acara radio, televisi antar anggota. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan festival lagu. Lalu yang kedelapan, menyelenggarakan festival seni. Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan, kecuali A. Sebagai anggota SEAMO, B. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia, C. Berperan dalam AUN, D. Berperan dalam ACT. Jadi di sini yang kecuali itu adalah A, sebagai anggota SEAMO. Dan ini adalah pembahasannya. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. 3. Sebagai anggota SEAMEO. Jadi yang option A tadi itu sebagai anggota SEAMO. Jadi salah ya. Kemudian yang keempat, berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Yang kelima, berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Dan yang keenam, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Kemudian turut serta dalam ACT. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan langkah nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan stabilitas politik ASEAN, kecuali A. Menjadi mediator konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. B. Indonesia menjadi penengah saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987. Menjadi penengah antara Moro National Front Liberation atau MNFL dengan pemerintah Filipina. Dia berperan aktif dalam Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWFZ. Jadi di sini yang kecualinya adalah A, menjadi mediator konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Soal terakhir, ini berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan atau perang di beberapa kota besar setelah kita mengumumkan proklamasi. Soalnya yaitu usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu pertempuran yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 atas perintah Kolonel A.H. Nasution adalah A. Pertempuran Medan Area, B. Peristiwa 10 November, C. Bandung Lautan Api, D. Pertempuran Margarana. Jadi yang pada tanggal 23 Maret 1946 ini yaitu Bandung Lautan Api.
Ini adalah pembahasan soal yang terakhir tadi. Ada rekapan pertempuran saat masuknya Sekutu atau Nikah ke Indonesia pada saat kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi ada nama pertempuran, tempat terjadi, tanggal kejadian, kemudian ada pemimpin pertempuran. Saya sebutkan saja, contohnya di sini peristiwa 10 November, itu tempat terjadinya di Surabaya, tanggal kejadiannya 10 November 1945, pemimpin pertempurannya adalah Kolonel Sungkono. Jadi Bapak Ibu bisa baca supaya lebih pahamnya, boleh juga di screenshot bagian ini untuk bisa dipahami. Siapa tahu dari yang banyak ini akan keluar satu. Kemudian ini adalah lanjutannya. Nama pertempuran, contoh di sini ada pertempuran Margarana, terjadinya di Margarana, Bali, tanggal kejadiannya 26 November 1946. Pemimpin pertempurannya adalah I Gusti Ngurah Rai. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi soal-soal tadi itu dikembangkan dari FR yang dibagikan oleh teman-teman kita yang sudah ujian. Kira-kira soalnya seperti itu. Jadi semoga saja di antara soal yang 11 tersebut ada mendekati atau ada masuk untuk tes Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan share karena channel ini akan terus update tentang soal-soal P3K. Demikian saja, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.